Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang priority queue ya. Sebelum masuk materi, saya mengingatkan bahwa untuk sesi online, saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang mau bertanya atau menjawab, meskipun itu keliru, itu saya hargai ya, saya catat. Nanti di akhir semester akan direkap, kemudian dikonversi menjadi poin tambahan. Karena itu silakan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang priority queue ya. Jadi priority queue itu merupakan sebuah struktur data ya. Struktur data merupakan salah satu varian dari queue ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan queue itu apa? Ada yang bisa membantu mungkin apakah queue gitu? Kemarin Anda sudah UTS ya, UTS salah satu materinya. Mungkin saya Pak. Ya, silakan.
Di sini queue di sini bisa dibilang adalah suatu array yang menyimpan banyak data dengan prinsip antrian first in first out. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Eka. Jadi benar ya Eka. Jadi queue itu merupakan sebuah struktur data yang mirip array ya. Jadi dia bisa menyimpan banyak data. Array kan bisa menyimpan banyak data. Tapi queue itu punya sifat khusus. Nah, sifat khususnya itu apa? First in first out ya. Jadi data kalau kita memasukkan data ya, data terus kita mengeluarkan yang masuk duluan itu yang keluar duluan. Jadi siapa datang duluan itulah yang dikeluarkan. Jadi mirip antrian ya. Yang baru datang di belakang, ya kan? Ada data baru di belakang. Kalau dilayani ya yang dilayani yang depan duluan seperti itu. Tetapi untuk priority queue itu agak berbeda ya. Priority queue itu merupakan salah satu varian queue. Nah, ada kata-kata priority di sini. Priority itu maksudnya prioritas. Nah, Anda misalnya ngantri, ya ngantri, masuknya sama seperti queue biasa, tetapi keluarnya beda. Di sini untuk priority queue data yang dikeluarkan, ya, jadi yang di the queue ya, itu apa? Yang punya prioritas. Jadi ada apa? Prioritas khusus. Anda misalnya masuk antrian beli di warung gitu. Kalau queue biasa ya yang datang duluan yang dilayani. Tapi kalau priority queue, orang yang punya prioritas mungkin masih saudara atau pejabat gitu. Nah, itulah yang dilayani duluan. Nah, itu perbedaan antara queue dengan priority queue, ya. Nah, prioritasnya bagaimana cara menentukannya? Ada yang namanya min priority queue ya. Jadi makin kecil nilai datanya, prioritasnya lebih besar. Ya. Ada yang max priority queue ya. Max priority queue itu makin besar datanya, prioritasnya lebih besar. Jadi ada dua jenis priority queue ya, yang min sama max ya. Kalau yang min, yang nilainya lebih kecil, maka itulah yang di the queue dulu, yang dikeluarkan dulu ya. Kalau yang max itu kalau ada proses the queue-nya itu dilakukan terhadap data yang nilainya paling besar. Ya. Nah ini ya, seperti ini. Jadi misalnya kita punya sebuah priority queue, datanya kita insert. Ya. Kemudian kalau ada the queue itu membuang satu data ya dari queue. Kalau NQ itu kan memasukkan. Nah, yang dihapus itu adalah nilai terkecil. Itu untuk versi min priority queue. Ya. Jadi dia mencari data terkecil, dikembalikan return value pada yang memanggil, ya. Kemudian menghapus elemen terkecil tersebut dari queue. Ya. Ada juga max priority queue. Nah, ini varian dari priority queue. Jadi kalau ada data masuk ya masukkan aja. Tapi yang keluar nah, tidak sesuai antrian, ya prioritas dulu. Prioritasnya di sini yang nilainya paling besar. Jadi yang keluar yang paling besar dulu. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Enggak ada? Nah, jadi kalau queue biasa itu queue yang fair ya. Antrian bank itu queue yang fair. Siapa yang datang duluan ya dilayani duluan gitu. Ya, jadi yang di NQ duluan, dialah yang di the queue duluan. Di NQ itu maksudnya dimasukkan ke queue-nya. Ya. Kalau the queue itu dikeluarkan dari queue-nya. Ya. Ya, jadi ibaratnya antrian yang ketika di NQ ya masuknya di paling belakang. Ya. The queue yang dilayani, yang dikeluarkan ya yang paling depan. Tapi berbeda dengan priority queue, the queue-nya itu adalah terhadap yang menjadi prioritas dulu. Ya. Entah prioritasnya itu nilai yang paling kecil, itu pada min, atau nilai yang paling besar pada max priority queue. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Izin bertanya, Pak. Silakan, Jul. Jadi untuk kayak priority queue ini, apakah bisa dilakukan pada string gitu, Pak? Atau hanya Ada. integer gitu?
Yang penting datanya itu bisa di-compare. Itu ya. Kalau integer bisa, jelas kan integer bisa di-compare ya. Maksudnya di-compare itu dibandingkan. Terus float bisa, string juga bisa kan? Budi dengan Ani, datanya lebih besar mana? Budi. Maka string itu bisa dioperasikan, dimasukkan dalam priority queue ya. Jadi asal datanya bisa di-compare atau bisa dibandingkan, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, dia bisa dimasukkan dalam priority queue. Seperti itu ya, Jul? Baik, Pak. Yang lain mungkin? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, priority queue itu merupakan salah satu pemanfaatnya, itu digunakan untuk sorting ya, sorting bilangan. Jadi ngurutkan bilangan dari kecil ke besar atau besar ke kecil ya. Nah, data yang disorting pertama kali diinsert dulu ke priority queue ya, cara sortingnya. Kemudian setelah datanya masuk semua ya, baru di the queue ya. Kalau Anda menggunakan min priority queue, maka datanya yang keluar akan terurut ascending dari kecil ke besar ya. Jadi kalau pakai max, yang di the queue duluan kan yang besar ya, maka datanya akan terurut descending dari besar ke kecil ya. Nah, sorting menggunakan priority queue itu namanya heap sort ya. Nah, itu merupakan salah satu teknik sorting yang sangat efisien ya. Jauh lebih cepat dibanding bubble sort, selection sort, atau standar sorting standar biasa. Ini sangat bagus, sangat efisien. Contoh ya, misalnya kita mau mensorting ini 6, 8, 2, 4, 1. Ya. Kemudian data tersebut dimasukkan ke priority queue. Jadi 6, 8, 2, 4, 1 di NQ ya, atau dimasukkan. 6 masuk dulu, kemudian 8 masuk dulu ya. 2 masuk dulu, 4 masuk, kemudian 1 ya. Kemudian di the queue satu per satu ya. Nah, jadi setelah masuk semua di the queue satu kali, the queue 2, the queue yang ketiga ya. Nah, hasilnya bagaimana? Itu tergantung kita menggunakan priority queue yang versi apa. Ya, kalau kita menggunakan min yang di the queue yang keluar duluan, yang kecil duluan. 1 keluar dulu, 2 keluar dulu gitu ya. Kalau misalnya hasilnya kita masukkan list atau array, nanti ya diletakkan aja dari kiri ke kanan, nanti otomatis terurut ya. Kalau kita menggunakan max priority queue, itu ketika di the queue, yang di the queue adalah yang paling besar yang tersisa di dalam queue. 8 dulu, sisa 6, 4, 2, 1, kemudian 6 gitu. Ya. Nah, kalau Anda ingin meletakkannya terurut, ya dimasukkan dari indeks yang terbesar. Dari kanan ke kiri ya, di dalam list. Ya. Otomatis nanti data akan tersorting. Nah, seperti ini. Jadi angka-angkanya dimasukkan ke queue dulu ya, priority queue. Nah, ini priority queue. Nah, masuk ya. Sudah masuk semua. Kemudian kita menggunakan versi max ya, versi max di sini. Nah, kemudian kita the queue. Nah, kalau max, kalau ada the queue, yang dikeluarkan itu yang paling besar di sini. Ya. Nah, sehingga apa? 8 keluar, kita letakkan di array yang paling kanan. Ukuran array-nya sama dengan banyaknya bilangan ini ya. Oke. Kemudian kita the queue lagi. Setelah di the queue yang kedua ini ada yang bisa membantu? Angka yang keluar berapa dari priority queue? 6, Pak. 6, Sam you. 6, Pak. Oke, Eka. Oke, 2 orang yang menjawab. Oke, saya catat dulu. 6 ya. Nah, jadi 6. Oke. Nah, benar ya, 6. 6 masuk sini. Kalau Anda pakai max, biar urut nanti
meletakkannya ke array atau ke list itu dari kanan ya. 6 ya. Terus 4 ya. 4 masuk sini. Terus 2. 2 keluar, diletakkan dari kanan ke kiri ya. Kemudian baru 1. Nah, ini. Hasilnya bilangannya sudah terurut ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau pakai mungkin ini, saya ingin bertanya, ya, Pak. Silakan. Misalkan terdapat sebuah dua elemen yang nilainya sama, itu bagaimana, Pak? Terserah mana yang di queue dulu, terserah ya, nggak masalah. Kan yang penting hasilnya nanti terurut. Seperti itu ya. Barusan siapa yang nanya? Baik, Pak. Eka ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi kan masih awang-awang ya. Jadi kita punya sesuatu atau punya struktur data namanya priority queue yang min kalau the queue-nya yang kecil duluan. Kalau max the queue-nya yang besar duluan. Tapi itu kan masih awang-awang. Sekarang kita implementasi. Nah, implementasi ini lebih nyata, ya. Nah, implementasi priority queue itu menggunakan heap ya, menggunakan heap. Jadi heap itu merupakan ini ya, binary tree. Ya. Heap itu binary tree. Jadi tree ini tree ya. Satu node itu punya maksimal 2 child. Itu namanya binary tree. Jadi terus heap itu bukan binary tree biasa, tapi complete binary tree. Maksudnya apa? Gini, complete binary tree itu kalau kita mau nambah node, itu harus urut. Maksudnya urut itu apa? Level atas diisi dulu, ya. Kalau sudah penuh, baru pindah ke level bawahnya. Ya. Kemudian di satu level itu ngisinya dari kiri ke kanan. Nah, itu complete binary tree ya, yang heap, yang jenisnya heap. Contoh, misalnya ini saya hapus. Misalnya saya nambah satu data ya otomatis di sini kan ya. Nah, ini level yang atas ya, level 0. Kemudian saya nambah satu data lagi. Nah, ini kan sudah penuh ya. Sudah penuh. Nah, dia bisa punya 2 anak di sini. Ya, 2 anak kiri dan anak kanan. Kalau saya mau nambah lagi, maka datanya harus ke level bawahnya. Ya. Di level bawah harus ngisinya dari kiri ke kanan. Nah, baru ngisi ke sini ya. Ini kosong, masih kosong. Kalau ada data lagi dimasukkan, nah itu baru kita apa? Ngisi kanannya, nggak boleh pindah ke bawah ya. Jadi satu level itu harus penuh dulu, baru bisa pindah. Penuhnya juga untuk satu level dari kiri ke kanan. Nah ini, ya. Oke. Nah terus di sini tiap anak itu punya tiap node yang di level 1, misalnya ini level 1 ya. Itu bisa punya anak 2 ya. Masing-masing 2. Kalau saya mau nambah data lagi, dimasukkan ke level yang kedua. Level 2 ini ya. Dan ngisinya harus dari kiri ke kanan. Kalau saya nambah data ya di sini ya. Kalau nambah data lagi di sini baru boleh ya. Kalau saya nambah data baru boleh di sini ya. Kalau saya nambah data, baru di sini. Ya. Kalau ada data baru gimana? Ya ini sudah full ya. Kita harus ngisi yang level selanjutnya. Nah, seperti itulah namanya heap ya. Jadi dia complete binary tree, kemudian level atas diisi dulu. Ya. Kalau sudah penuh, baru level bawah. Nah, untuk satu level ngisinya dari kiri ke kanan. Nah, itu namanya heap. Ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini? Ya ada? Oke, kita lanjut. Nah, heap itu ada 2, ada min heap, ada max heap ya. Tadi kan priority queue itu ada yang versi min priority queue, ada yang versi max priority queue, ya. Nah, untuk yang min priority queue sifatnya seperti ini, ya. Misalnya ini parent, ini child,
Ya, ini child 2. Untuk yang min, nilai parent itu harus kurang atau sama dengan child-nya. Nah, gitu. Jadi yang induknya nilainya itu harus kurang atau samalah dengan anaknya. Itu min priority queue. Nah, itu sifatnya ya. Kemudian untuk max priority queue kebalikannya. Parent harus lebih dari child-nya. Nah, seperti itu ya. Untuk max priority queue. Jadi terserah Anda mau menggunakan min priority queue atau max priority queue. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Ini contoh complete binary tree dengan 9 node. Jadi, ini node 1, node 2, ya, node 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nggak boleh misalnya ini kosong, yang ini kosong ya. Terus tiba-tiba Anda langsung mengisi yang sini. Itu dilarang. Ya. Atau misalnya ini nggak ada, terus tiba-tiba punya anak di sini. Nggak boleh. Ya, jadi level 0 diisi dulu. Kalau full baru level 1 diisi. Kalau full baru level 2 diisi. Ya. Itu pun ngisinya harus dari kiri ke kanan. Jadi untuk satu level dari kiri ke kanan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Complete binary tree, cara ngisinya. Nah, terus di sini misalnya kita punya 9 node ya. Kira-kira tingginya berapa? Tinggi itu banyaknya level ya. Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadi kalau misalnya binary tree-nya itu punya n node, node-nya ada n, maka banyaknya levelnya atau tingginya itu sama dengan 2 log n plus 1. Jadi kalau 9 itu ada berapa level? Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa pakai rumus ini untuk ngitung. Ya. Jadi 2 log 9 plus 1. Ya. 2 log 10. Ya. Jadi hasilnya gitu sekitar 3, 2 pangkat 3 kan 8. Ya. Artinya kalau 2 mau ke pangkat 10 itu 2 pangkat berapa sama dengan 10 ya 3, kan ya. Nah, ini dibulatkan ke atas. Ya, jadi 4. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai rumusnya? Oke, saya ada pertanyaan. Misalnya 35, ada complete binary tree, node-nya ada 35. Kira-kira ada berapa level di sana? 6, Pak. 6. Oke, benar ya. Jadi 2 log 35 plus 1. Ya. Jadi 2 log 36. Nah, 2 pangkat 5 aja 32 kan. Artinya ini 5, kan artinya ya. Nah, dibulatkan ke atas jadi 6. Barusan siapa? Saya lupa. Ilham Adi, Ilham. Pak. Oke. Ilham Adi. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh. Sekarang yang min heap ya. Nah, jadi kita sudah mengarah ke min heap atau max heap. Kalau min heap, selain dia complete binary tree, itu syaratnya parent-nya itu harus lebih atau sama dengan child-nya. Child 1 dan child 2. Contoh ini ya, 2. Maaf, kalau min heap lebih kecil, keliru. Parent-nya harus kurang atau sama dengan child 1 dan child 2. Nah, itu berlaku untuk semua node ya. Berlaku untuk semua node. Jadi seperti ini ya. Nah, ini child-nya 4 dan 3.
Benar ya. Untuk yang ini 6, childnya 8 dan 6 ya. Untuk yang mana? Ini 3, ini 9 dan 3. Nah, itu syaratnya min hib ya. Nah, terus kalau max hib. Kalau max hib kebalikannya, parent-nya itu harus lebih atau sama dengan child 1 dan child 2. Nah, itu berlaku untuk semua node. Ya. Jadi misalnya ini, nah, dia kan lebih besar dari 8 dan 7 kan? Ya. Misalnya terus 8 lah. 8 itu kan parent dari 6 dan 7. Jadi 8 itu lebih dari 6 dan 7. Nah, benar kan ya? Misalnya yang ini 7. 7 kan parentnya dari 2 dan 6. Nah, itu sifatnya maksib ya. Jadi semua node-nya ya, nilainya harus lebih atau sama dengan kedua child-nya. Ya. Nah, sekarang baik min hib atau max hib itu yang paling efektif kita nyimpen datanya dalam array ya. Dalam array. Nah, jadi meskipun bentuknya seperti itu tree ya, kita nggak nyimpen dalam tree sebenarnya. Boleh versi tree, tapi yang paling enak codingnya itu versi array sebenarnya. Nah, gimana cara nyimpennya? Cara nyimpennya seperti ini. Ya, Anda kasih aja nomor ini, urut ya, 1, terus bawahnya 2, 3 bawahnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka ini merupakan indeks tempat kita nyimpen data. Jadi 9 itu nyimpen di indeks ke-1. Ya. 8 itu disimpan di indeks ke-2 ya. 7 itu disimpan di indeks ke-3 ya. 6 itu disimpan di indeks ke-4. 7 kita simpan di indeks ke-5 ya. 2 kita simpan di indeks ke-6 dan seterusnya. Nah, seperti itu peletakannya ya. Untuk indeks ke-0 itu dikosongi ya, dikosongi. Jadi kita nyimpennya mulai dari indeks ke-1. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai cara penyimpanan node-nya. Jadi meskipun digambar itu bentuknya seperti tree ya, tapi struktur datanya nyimpennya kita pakai bantuan array atau list. Mudah, lebih mudah. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang kita coba cek hubungan antara indeksnya anak dengan indeksnya parent ya. Nah, ini yang pertama. Jadi misalnya ada node ada di indeks ke I ya. Nah, dia ada di indeks ke I. Sekarang ada pertanyaan, parent-nya itu ada di indeks ke berapa? Nah, parent sebuah node, lokasinya itu ada di indeks ke I bagi 2 di floor. Floor itu dibulatkan ke bawah. Ya. Contoh, misalnya untuk yang node 9 ini ya, node 9. Parent-nya itu node berapa? Nah, gampang aja, 9 bagi 2 di floor. Floor itu dibulatkan ke bawah, sama dengan 4. Nah, Anda cek di sini. 4 kan ya? Atau inilah 2. Misalnya kita node yang isinya 8 ya. Indeksnya kan 2. Nah, untuk 8 ini, parent-nya itu ada di indeks ke berapa? Nah, mudah saja, indeksnya 8 itu kan 2. 2 bagi 2 dibulatkan ke bawah, sama dengan 1. Nah, parent-nya itu ada di indeks ke 1. Pak, ngapain Pak pakai rumus itu? Kita kan ngelihat aja bisa. Iya kalau dilihat. Tapi nanti ini di coding ya. Jadi kalau di coding itu kita harus bisa nyari parent-nya. Ya. Juga harus bisa mencari child-nya. Seperti itu ya. Misalnya apalagi ya,
7. 7 ini parentnya berapa? Jadi ada node isinya 6, indeksnya indeks 7. Parentnya berapa ya? Gampang, 7 bagi 2 dibulatkan ke bawah. 3,5 dibulatkan ke bawah 3. Jadi parentnya itu ada di indeks ke 3. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang bagaimana kalau mencari child? Kan barusan kita nyari parent. Nah, untuk nyari child itu ada rumusnya juga ya. Jadi misalnya saya punya node-nya itu indeks ke I. Nah, dia punya child itu kan ada 2 ya. Ada 2. Kalau lengkap dia ada 2. Ya. Ada child kiri, ada child kanan. Kalau kiri, posisinya itu ada di 2I. Nah, seperti itu ya. Kalau kanan, posisinya ada di 2I plus 1. Nah, ini penting ya. Karena nanti ada operasi pertukaran nanti. Contoh, misalnya saya punya data node 7 ini. Ya, dia ada di indeks 3. Anak-anaknya itu ada di indeks keberapa? Nah, untuk anaknya yang kiri itu 3 kali 2. Jadi posisinya di indeks ke-6. Ya. Nah, kalau anak kedua ada di mana? Di indeks ke-3 kali 2 plus 1 ada di indeks ke-7. Nah, jadi ngelihat nyarinya nanti di array gampang nanti ya, karena kita ngodingnya nanti bukan di sini, bukan bentuknya tree beneran, tapi bentuknya array, nyimpennya dalam bentuk array. Ya, harus bisa mencari indeks-indeksnya. Jadi suatu node, parent-nya siapa atau di indeks keberapa, anak kirinya ada di indeks keberapa, anak kanannya ada di indeks keberapa. Ya. Contoh lagi, misalnya node berapa 4 ya. Anak kirinya ada di indeks keberapa? Nah, node 6 ini ada di indeks ke-4. Sehingga anak kirinya ada di indeks ke-4 kali 2, 8. Ya. Terus anak kanannya itu ada di indeks 4 kali 2 tambah 1, 9. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini tadi itu Pak yang apa namanya pengaturan dalam mengatur parent dan child-nya kan dikalikan indeks Pak ya. Terus kalau semisal dalam proses penghapusan itu gimana Pak prosesnya Pak? Oke, Itu itu langsung masih dari nanti ada di slide-slide selanjutnya. Oh iya Pak. Ilham Pandu ya? Iya Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai belajar insert ya. Nah, jadi kalau ada data baru di insert, seperti aturannya maksimum complete binary tree, kita harus meletakkannya pada bagian kosong di level yang paling bawah ya. Contoh ya, misalnya saya mau meletakkan satu data, posisinya ya harus di sini. Ya, nggak boleh saya meletakkan di sini, nggak boleh ya. Jadi satu data itu diletakkan pada level terbawah, kemudian diisi di satu level, diisi dari kiri ke kanan. Jadi posisinya di sini ya. Nggak boleh juga ngisi ke sini, nggak boleh ngisi ke sini, nggak boleh. Jadi harus ngisi yang sini dulu. Ya. Contoh, insert data 5 ya. Ya langsung aja 5 masukkan sini. Ya. Nah, sekarang kita cek apakah hubungan nilainya antara parent dan child itu benar. Ini kan max-heap ya. Max-heap itu yang parent-nya harus sama atau lebih besar. Nah, sekarang yang ini benar apa keliru untuk max-heap? Ada yang bisa bantu? Kalau 5 saya letakkan di sana, hubungannya dengan parent-nya, apakah benar? Mana yang besar? Benar, Pak. Kenapa? Benar, Pak. Kenapa? Karena parentnya lebih besar dari anaknya gitu, Pak. Oke, terima kasih, Jul. Tadi Jul sama Immanuel.
Oke, benar ya. Sekarang kasus lain, ini maksib ya. Misalnya kita masukkan 20. Nah, jadi kita masukkan di sini. Nah, posisi sudah benar. Nah, sekarang hubungan dengan parent-nya benar apa keliru? Ini maksib. Keliru, Pak. Kenapa? Itu child-nya itu lebih besar dari parent, Pak. Oke, terima kasih. Yang benar gimana? Seharusnya itu yang seharusnya di bawah dari 7 gitu, Pak. Oke, misalnya 7 di bawah ya. Nah, artinya kita swap ya. Swap itu kita apa namanya? Tuker ya. Jadi mestinya ini 20. Nah, makanya tadi kan ada operasi atau rumus untuk mencari child dan mencari parent ya. Nah, ini pentingnya. Karena untuk meletakkan data pada posisi yang benar, ya, kita harus melakukan swap. Nah, seperti itu ya. Jadi benar kata Jul, oke saya catat dulu. Saya selalu menghargai yang mau aktif ya. Karena apa? Mahasiswa yang connect ke Zoom pun belum tentu mendengarkan ya. Makanya kalau ada mahasiswa yang mau jawab, mau bertanya, itu saya catat. Oke, jadi benar. Jadi posisinya pertama itu ya di sini memang. Tempatnya ya di sini. Ya. Tapi ini melanggar apa? Ini maksib. Maksib itu parent-nya harus lebih atau kurang sama ya. Apa yang kita lakukan ya? Kita tukar posisi agar tepat ya. Nah, ini ya. Kita tukar posisi. Nah, tapi ternyata setelah ditukar 7 turun, 20 naik, ternyata ketika 20 dihubungkan dengan parent-nya, nah itu keliru juga ternyata ya. 20 dengan 8, mestinya 20 kan di atas. Ya, 8-nya di bawah, karena itu kita swap lagi. Kita tukar lagi. 20 naik ke sini, ya. 8 turun ke sini, ya. Nah, karena itulah ya, rumus tadi penting. Rumus untuk mencari parent, posisinya parent, dan rumus untuk mencari posisinya child. Soalnya kita ketika coding itu tidak berurusan dengan gambar ini, tapi yang kita coding itu di sini. Makanya kita harus tahu posisi parent suatu node itu di mana, posisi child yang kiri mana, posisi child yang kanan di mana. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata setelah di swap lagi pun, nah ini ternyata kan kalau dihubungkan dengan parent-nya ini nggak benar juga ya. Kenapa? Karena di atas ini 9, ini 20, sehingga harus swap lagi. Swap. Swap di sini, di apa namanya, di heap ini, itu dilakukan pada array-nya ya. Jadi pada array sini, bukan pada gambar ini. Gambar ini cuma ilustrasi. Ya. Nanti swap-nya ya posisinya sesuai ini. Ya. Jadi swap-nya nanti yang dilihat adalah indeksnya. Nah, setelah ini kan sudah benar ya. Benar. Nah, ini hasil akhirnya ya. Insert data. Jadi insert data yang diinsert mula-mula diletakkan dulu ya. Pada level terbawah, kemudian posisinya harus urut ya. Isinya dari kiri ke kanan. Kalau hubungan dengan pair-nya nggak pas, harus di swap seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Contoh lagi, misalnya saya insert 15. Ya, oke. Posisinya di sini benar ya. Soalnya data terakhirnya kan di sini. Ya. Nah, sekarang oke kita sudah insert di tempat yang benar. Ya. Nah, sekarang kita cek hubungannya dengan parent-nya. Hubungannya dengan parent-nya itu bagaimana? Ternyata ini 15, ini 8. Ini padahal maksib. Kalau maksib itu ya yang atas harus lebih besar, maka kita swap di sini ya. Nah, kita swap. Ya. Nah, terus ketika ini naik, ini turun. Nah, ini seperti ini ya. Terus berubah menjadi ini naik, 8-nya turun, ini masih keliru, diteruskan ke sini.
Nah, ini sudah benar, selesai. Ya. Kalau saya ilustrasikan pakai array, ini kan nyimpennya di array. Jadi ini ada 20, kemudian 9, 7, nah, ini 0 ya, 0. Indeks ke 0 kan nggak diisi. Nah, ini indeks 1, 2, 9, 7, kemudian 6, 8. Nah, lokasi di array dari tree ini, dari heap ini seperti ini ya, urutannya. 8, kemudian 2, kemudian 6, 5, 1, 7. Nah, ketika di-insert data yang baru itu masuk sini. Ya, ini data yang baru. Kemudian di-swap dengan parent-nya. Parent-nya pakai rumus tadi ya. Parent-nya itu indeksnya ini bagi 2. Jadi indeksnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 bagi 2. 11 bagi 2 itu 5 ya. Jadi ini harus ditukar dengan indeks ke-5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ya ditukar dengan ini. Jadi ini nanti menjadi 15, ini nanti menjadi 8. Jadi secara coding itu dilakukan pada array ya, bukan pada ini ya. Ini 15, ini 8. Ini data yang baru tadi ya. Nah, kemudian kan masih belum pas, kita swap lagi dengan parent-nya ya. Ini kan tadi indeksnya 5, 5 bagi 2, 2,5 ya. Dibulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi ini ditukar dengan indeks 2. Nah, ditukar dengan ini ya. Jadi ini nanti menjadi 15, ini menjadi 9. Nah, 15 selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau min heap bagaimana, Pak? Ya sama aja min heap. Tapi kan kriterianya beda. Kalau min heap kan parent-nya harus lebih kecil atau sama. Nah, itu untuk melihat pas atau enggak pasnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang penghapusan data pada max heap. The queue ya. Kalau yang barusan kan insert atau enqueue. Ya. Kalau yang sekarang itu the queue. Kalau the queue pada heap ya, baik min heap atau max heap itu ini ya, apa namanya? Kita lakukan pada yang bagian root. Nah, ini. Ya, jadi root-nya itu dihapus, dikosongkan. Nah, jadi 20 dibuang sudah, ya. Jadi ini kosong. Kemudian data terakhir, nah data terakhir kan ini kan ya, itu kita hapus, nilainya kita masukkan ulang melalui root. Nah seperti ini, ya. Nah terus dilakukan penyesuaian, ya. Contoh, yang atas yang root 20 tadi kita hapus ya, the queue. Kalau insert tadi kan enqueue. Nah sekarang the queue. Ini 20 kita hapus, kosong ya. Kemudian 7 ini kita hapus juga. Tapi nilai 7 kita masukkan lagi lewat sini. Sebagai nilai paling atas. Ya. Jadi ini hilang sudah ya. Nah, sorry. Oh, gambarnya keliru ya. Sorry. Di sini sebenarnya ini ada 8 kok. Nah, sorry saya keliru nge-crop gambarnya. 8 kita masukkan di atas sini ya. Dihapus dari bawah, dari ujung. Nah, masuk ya. Nah, 8 sudah menjadi root sekarang ya. Nah, masalahnya ini adalah max heap ya. Max heap itu bagian parent harus lebih dari child ya. Nah, sekarang
kita cek yang melanggar mana ini. Wah, ternyata ini melanggar ya. Kalau melanggar, kita lakukan swab ya. Swab itu apa namanya? Ditukar. Jadi 15 naik, 8 turun ke sini ya. Terus kita cek lagi dengan anak-anaknya, apakah benar hubungannya. Oh, ternyata ada yang melanggar. Melanggarnya itu dengan ini. Ya, dengan 9, mestinya 9 yang di atas. Sehingga kita swab lagi, 9 naik, 8 turun. Kalau sudah sampai di sini, sudah pas selesai. Ya. Nah, itu proses penghapusan data. Jadi yang pertama, baik minhib maupun maxhib, root-nya dihapus isinya. Ya. Kemudian data terakhir itu juga dihapus, tapi di-insert ulang, data terakhir di-insert ulang ke root. Ya. Nah, setelah di-insert ulang, kita lakukan penyesuaian. Apakah hubungan antara parent dan child-nya itu sudah benar. Kalau nggak benar ya kita swab. Ya. Pada minhib sama juga ya, sama juga. Contoh misalnya kita hapus lagi, ini 15, kosong ya, kosong. Nah, artinya yang paling akhir kita hapus ini, kita hapus, tapi nilai 7 kita masukkan lagi dari sini. Ya. Nah, ini 7 dihapus, 7 dimasukkan dari sini. Nah, ternyata kita cek hubungannya dengan child-nya, ya. Ada yang nggak benar, yaitu apa? Yang hubungan antara 7 dengan 9. Ya. Nah, ini nggak boleh ya seperti ini. Maka di swab. Nah, ini 9 naik, 7 turun. Ya. Terus kita cek dengan anaknya. Oh, ternyata ini nggak benar. Ya. Ini 8 dengan 7. 8 naik, 7 turun. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini operasi untuk hapus ya. Hapus atau dequeue ya. Dequeue. Outputnya bagaimana? Outputnya di sini adalah angka tadi 15 itu. Ya. Kalau insert tadi adalah NQ. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini kodenya ya. Untuk sementara saya mendapatkan kode yang agak ruwet. Nanti coba saya cari lagi yang lebih gampang ya. Saya sendiri membaca kode ini agak sulit juga. Ya, nanti insya Allah kalau saya sudah mendapatkan kode yang lebih sederhana, itu akan saya update, saya edit di sini ya. Tapi intinya ya seperti tadi, ini contoh ya. Get right child. Ya. Nah, ini untuk misalnya saya ada node indeksnya I. Anaknya yang sebelah kanan itu indeksnya berapa? Nah, ini tujuannya untuk mencari itu ya. Makanya rumusnya seperti ini. Ya, 2i plus 1. Ini hanya sekedar yang bagian ini checking error apakah i-nya itu out of bound atau tidak. Nah, ini juga sama. Ya. Untuk nyari child yang sebelah kiri ya. Terus kalau ini untuk mencari parent. Jadi kalau misalnya kita punya node indeksnya i, parent-nya itu indeks berapa. Penting ya untuk mencari parent maupun child karena nanti ada operasi swab. Ya, swab itu ya pertukaran nilai antara indeks parent dengan indeks child-nya. Nah, ini saya masih agak bingung. Coba saya mau cari yang lebih sederhana ya. Kalau sudah ada, nanti saya tambahkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, saya izin Ya, bertanya, Pak. silakan. Immanuel. Tapi di luar konteks ini, Pak, saya Oke, mau oke. nanya, kalau ini kan kelas untuk pengganti yang kemarin itu, Pak. Iya, benar. Sekarang ini nggak ada absen lagi, Pak. Soalnya yang Anu. awal itu saya nggak absen, Pak. Iya, memang saya juga nggak absen ya, yang hari Senin itu. Saya kan ketiduran. Nah, kalau nggak absen itu nanti nggak diakui. Ya, jadi kita harus melakukan absen ulang. Cuman kalau jam sekarang itu sudah nggak bisa. Kalau puasa kan jamnya dipersingkat. Jadi jam terakhir absen tadi jam 5 sore. Ya, jadi insya Allah besok akan saya carikan jam pengganti. Saya tinggal mengumumkan mahasiswa cuman absen saja. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini saya mau nanya yang latihan sekarang, Pak.
Ya, ya. Ini kita buatnya menggunakan codingan atau implementasi berupa gambar kayak tadi, Pak? Kasih gambar aja. Oh, terima kasih, Pak. Oke, langsung aja ya. Untuk codingan tadi ini, saya kemarin nyari-nyari masih dapat versi yang agak ruwet. Coba nanti saya cari versi yang sederhananya ya. Memang ada yang gampang banget, tapi itu pakai library. Library-nya ada di Python. Tapi kalau Anda pakai library kan nggak belajar apa-apa. Padahal di sini kita belajar yang cara kerjanya secara internal. Ya. Oke, kita insert dulu ya. Pakai maksib yang nomor ini dulu, pakai maksib. Jadi 3. Ya. Terus -4. -4 itu otomatis diletakkan di sini. Ya. Nah, -4. Nah, dalam array bentuknya seperti ini. Ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2. Nah, ini dikosongi ya. Ini isinya 3 minus 4. Ya. Oke, ini sudah, ini sudah. Kemudian 1. 1 otomatis masuk ke sini. Nah, 1 otomatis masuk ke ya. Nah, ini nggak perlu di-swap lah, soalnya masih benar urutannya. Ya kan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang misalnya 9. Nah, kita masukkan 1 sudah tadi. 9. 9 ya posisinya di sini kan, sesuai urutan kan, ya. 9. Nah, ketika masukkan 9 ini terjadi masalah. Ya. Kenapa? Karena ini kan maksib. Maksib itu parentnya harus lebih. Makanya ini akan dilakukan swap ya. Jadi swap pertama itu antara 9 dengan -4. 9 itu kan ada di indeks ke-4 ya. Jadi indeksnya 9 itu 4. Di-swap dengan siapa? Ya parentnya. Parentnya bagaimana rumusnya? Ya rumusnya 4 bagi 2. Sama dengan 2. Jadi indeks ke-4 ditukar dengan indeks yang kedua. Jadi ini ya. Ditukar. Jadi langsung aja saya tukar. Ini 9. Kemudian ini -4. Ya. Nah, kalau digambar juga berubah. Ya. Ini -4, kemudian ini 9. Nah, tapi ternyata masih keliru ya. Sehingga harus di-swap lagi. Nah, yang di-swap mana? Ya indeksnya 9 itu kan sekarang 2. Ditukar dengan siapa? Ya 2 bagi 1. Jadi indeks 2 ditukar dengan indeks 1. Ya. Ini 9, ini 3. Ini. Nah, sudah benar. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu indeks yang ke-0 harus dikosongi memang, Pak. Iya, indeks ke-0 dikosongi. Rumusnya itu jalannya mulai dari indeks ke-1. Gitu ya. Barusan siapa? Ilham Pandu ya? Iya, Pak, Ilham Pandu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Nggak ada? Oke. Terus lanjut -12. Nah, -12 letakkannya sesuai posisi ya. Nah, ini. Posisinya ya di sini. Ya. Dan ini benar sudah, ya.
Kemudian 6. 6 ya sesuai posisi di sini. Nah, 6 ya. 6 ternyata ada di indeks ke-6. Nah, ini posisinya nggak benar ya, karena ini max-heap, maka pairnya harus lebih besar, maka dilakukan swap. Ya. Swapnya itu antara 6 dengan induk parentnya ya. 6 itu tadi kan ada di indeks ke-6. Kita swap dengan parentnya ada di indeks berapa? 6 bagi 2, 3. Jadi nanti indeks ke-6 ditukar dengan indeks ke-3 ya. Yang ini artinya 6, ini 1. Nah, posisinya di sini juga berubah ya. Oke. Terus nambah 3 sini ya. Kalau 3 nggak masalah, ada di indeks ke-7 3. Nah, nggak melanggar ya. Nah, seperti itulah. Ya, seterusnya saya kira Anda bisa melakukan sendiri ya, meneruskan sendiri. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Untuk codingnya coba saya cari dulu ya, yang lebih sederhana. Ini menurut saya codingnya sulit dibaca. Anda membaca ini agak bingung juga. Dulu yang versi Java itu saya sudah ada di PPT-nya, tapi masih versi Java. Cuman lebih mudah dibaca sih. Nanti coba saya cari versi Python yang lebih sederhana dari ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau Pak, ya? itu Pak, untuk misalkan codingannya itu harus pakai kelas gitu Pak, atau codingan biasa Pak? Terserah Anda. Ya, cuman gini, lebih sederhana struktur data itu kalau pakai kelas. Kalau pakai yang prosedural, ya itu biasanya jauh lebih ruwet algoritmanya. Pengalaman saya seperti itu. Makanya meskipun Anda belum dapat pemrograman objek ya, saya dulu memberikan materi tentang kelas dulu. Ya karena apa? Coding struktur data menggunakan kelas, pengalaman saya jauh lebih mudah ketimbang prosedural. Kalau prosedural ruwet banget. Itu ya. Barusan siapa? Baik Pak. Ilham Adi. Ilham Adi Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Nggak ada? Ini versi yang bukan objek ini. Makanya agak ruwet. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak.